Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang pria bernama Heng yang berniat untuk mengakhiri hidupnya di pulau terpencil. Ternyata Heng ini sudah terjebak di pulau tersebut selama beberapa minggu dan belum jelas bagaimana awal mula Heng bisa terdampar di pulau ini. Namun saat Heng siap untuk mengakhiri hidupnya, tiba-tiba dirinya melihat seorang pria yang terdampar di tepi pantai. Hello. Tapi sayangnya saat Heng telah memeriksanya, pria tersebut sudah tak bernafas alias sudah meninggal. Tentunya kenyataan itu membuat Heng kembali merasa frustasi dan putus asa hingga akhirnya dirinya pun memutuskan untuk melanjutkan bundirnya. Akan tetapi saat Heng akan melakukannya, tiba-tiba dirinya mendengar suara kentut dari mayat pria tersebut. Karena merasa ada yang aneh, Heng pun langsung bergegas menghampiri pria tersebut. Kemudian dirinya pun menaiki pria tersebut dan nyebrut tarik seakan dirinya menaiki jet ski. Dan si mayat itu pun terus-menerus mengeluarkan kentut membuat Heng bisa berlayar ke tengah laut, dan kini Heng pun berencana untuk kembali pulang. Setelah itu tiba-tiba Heng tersadar di tepi pantai, dan di sini Heng pun merasa bahagia karena kini dirinya sudah berada di tepi pantai yang berada di sebuah pulau. Kemudian saat itu Heng pun mengecek ponselnya berharap dirinya menemukan sebuah sinyal. Namun sayangnya di tempat itu tidak ada sinyal sama sekali. Disebabkan hal itu akhirnya Heng pun memutuskan untuk menyusuri jalan di pantai tersebut, dan dirinya juga tidak lupa membawa mayat si pria itu karena berkat si mayat itu Heng bisa keluar dari pulau terpencil sebelumnya. Kemudian Heng pun berjalan dengan melewati hutan demi hutan, dan tanpa disangka di sana Heng menemukan sebuah sampah dan majalah model yang menandakan bahwa tempat tersebut tak jauh dari pemukiman penduduk. Setelah itu Heng pun kembali melanjutkan perjalanannya dengan menggendong mayat si pria itu. You can't sleep either. Saat malam harinya Heng yang tidak bisa tidur pun mencoba berbicara dengan si mayat itu, namun si pria tersebut tak merespon perkataan dari Heng. Menerima kenyataan itu di sini Heng pun sadar bahwa si pria itu tidak akan pernah berbicara karena dirinya telah meninggal. Kemudian saat itu Heng pun bernyanyi untuk menghibur hatinya yang kesepian. Singkat waktu, pagi pun caang. Dan di sini Heng melihat seekor rakun yang menjelati mulut si mayat pria itu. Kemudian Heng pun mendekati mulut si mayat tersebut yang terlihat aneh. Dan benar saja ketika Heng menekan dadanya, tiba-tiba saja air keluar dari mulut si mayat itu. Lalu Heng yang belum meminum air tawar selama beberapa minggu pun langsung meminum air tawar yang keluar dari mulut si mayat itu sepuasnya, walaupun sebenarnya sangat menjijikan sekali. Tak lama kemudian si mayat itu mengatakan sebuah kata yang berbunyi Manny. Dan di sini Heng pun menganggap jika nama mayat itu adalah Manny. Kemudian Heng pun bertanya sekali lagi dan menyuruh si mayat itu untuk benar-benar berbicara. Come on, talk to me, buddy. Akan tetapi saat Manny mulai berbicara, Heng pun langsung memukulnya karena dirinya merasa tidak percaya kalau Manny yang sebelumnya ditemukan sudah tewas kini mulai bisa berbicara. Kemudian Heng pun berusaha menyadarkan diri berharap kalau dirinya tidak berhalusinasi karena kelaparan. Namun ternyata Manny memang benar-benar berbicara layaknya seorang manusia yang masih hidup. Namun Manny tidak mengingat apapun tentang kehidupannya, bahkan dirinya tak tahu tentang anggota tubuhnya sendiri. Dan Manny hanya bisa berbicara tanpa menggerakkan tubuhnya disebabkan dirinya tidak tahu mengenai anggota tubuhnya. Kemudian Heng pun menjelaskan satu persatu mengenai anggota tubuh dari manusia, berharap Manny bisa mengerti tentang apa yang dirinya jelaskan. This is your body, and that's where your brain is. People poop, scared, or something in there. You're like, this is what you look like when you're happy. Lalu saat itu Heng yang merasa lapar pun mencoba mencari makanan di tengah hutan dan memakan apa saja yang ditemukannya. Di sisi lain Manny yang tak sengaja melihat majalah model yang ditemukan oleh Heng sebelumnya. Saat Heng kembali, Manny pun bertanya tentang apa yang ada di balik pakaian wanita tersebut. Heng memberitahukan bahwa di balik pakaian wanita tersebut ada cucur dan martabak coklat yang sangat indah dan disukai oleh semua pria. Mendengar itu seketika pipa Manny pun bergerak dengan sendirinya. Kemudian Manny pun bertanya mengenai apa yang terjadi kepada tubuhnya. Heng menjelaskan kalau hal ini adalah perilaku wajar yang dialami setiap pria. Calm down. Hey,
Namun di sini Hank yang memperhatikan arah pipa Manny pun merasa aneh sebab arah pipa Manny mengarah ke sebuah tempat. Kemudian Hank pun menjadikan pipa Manny sebagai sebuah kompas untuk mencari jalan pulang. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Hank pun memutuskan untuk beristirahat. Akan tetapi tiba-tiba saja Manny mengatakan sesuatu yang membuat Hank sangat marah. Well, you're not, so stop talking and stop asking questions. Setelah merasa cukup beristirahat, Hank pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan kini hari pun mulai menjelang malam. Lalu saat itu Hank pun mencoba berbicara kepada Manny, namun Manny tidak meresponnya. Kemudian Hank pun meminta maaf agar Manny kembali berbicara, akan tetapi Manny tetap tak mau berbicara. Saat pagi harinya Hank mendengar suara binatang buas dari sebuah arah dan di saat yang bersamaan tiba-tiba Manny kembali berbicara. Kemudian Hank yang merasa jika hewan buas tersebut semakin mendekat pun nekat menjatuhkan dirinya bersama Manny ke dalam jurang. Setelah itu Manny tak sengaja melihat foto seorang wanita di dalam ponsel. Hank mengetahui itu, Hank pun langsung mengambil ponselnya. Kemudian Manny pun memohon kepada Hank untuk melihatkan ponselnya sekali lagi. Akan tetapi Hank seperti menyembunyikan sesuatu tentang wanita tersebut. Lalu Manny pun beralasan bagaimana jika dirinya mungkin mengenal wanita yang berada di dalam ponsel tersebut. Now can I see her? Or my wife. No, Manny. We need to find food. Karena tidak mau memperlihatkan lagi ponselnya, Hank pun membuat terobosan lain dengan berdandan menyerupai wanita tersebut, berharap Manny bisa memulihkan ingatannya. Dan hal ini Hank lakukan agar Manny bisa menunjukkan arah rumah wanita tersebut, karena Manny memiliki kemampuan yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. It's working already. Keesokan harinya Hank berpenampilan lebih baik untuk membuat ingatan Manny pulih. Akan tetapi bukannya mengingat tentang siapa wanita tersebut, Manny malah mengucap di sebuah kalimat mengharukan. Beberapa uji coba pun mulai gagal, namun Hank bersikeras bahwa Manny harus mengetahui siapa wanita yang dilihatnya agar Manny bisa membuat sebuah kompas arah menggunakan pipanya. Setelah sekian percobaan, akhirnya Manny menyebutkan nama seorang wanita yang bernama Sarah. Ternyata wanita tersebut bukanlah siapa-siapa dari Hank, melainkan seorang wanita yang disukai Hank secara diam-diam. Dan kini Hank pun merasa senang disebabkan dirinya mengetahui jika nama wanita tersebut adalah Sarah. Sarah Johnson. Sarah Johnson. Yeah. Manny, help me get home. Keesokan harinya Hank pun menggunakan Manny sebagai alat untuk melakukan sebuah pekerjaan, di mana Manny ini benar-benar mayat yang serbaguna. Selain mulutnya yang bisa mengeluarkan air tawar, Manny juga bisa dijadikan sebagai alat pemburu hewan. Saat malam harinya Hank dan Manny pun mengobrol cukup lama mengenai arti tentang percintaan sebenarnya. The more you're gonna see of me, the more you're not gonna like me. That was between us. No, listen. Makes him upset to think about her. Yeah, me too. Keesokan paginya Hank pun melanjutkan perjalanan dengan mengikuti arah kompas dari pipa Manny dengan tujuan untuk keluar dari hutan tersebut dan menuju ke rumah wanita yang dirinya cintai selama ini, yaitu Sarah. Saat di tengah hutan, Hank pun terpaksa harus melewati sebuah pipa air yang telah berkarat. I also feel like you have something to say. Namun sialnya di sini Hank malah terjatuh ke sungai. Lalu saat itu Hank pun berusaha menyelamatkan Manny yang mulai tenggelam cukup dalam. Setelah itu Hank pun memanfaatkan kentut dari Manny untuk keluar dari dalam air. Kemudian mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Are you excited to see everyone when you get home? Malam harinya saat sedang beristirahat, Hank pun mengobrol dengan Manny mengenai ayahnya yang tak pernah peduli kepadanya. Karena hal itulah Hank bisa terdampar di pulau terpencil sebelumnya. Dan Hank benar-benar merasa tak punya siapa-siapa di dunia ini setelah ibunya meninggal. Dan saat Hank buang air kecil, dirinya melihat sebuah mobil yang melintas di depannya. Dan ketika mengecek ponselnya, benar saja di sana terdapat sinyal. Kemudian Hank yang merasa penasaran pun mencoba mencari tahu tentang
tentang Sarah, di mana Hank ingin memastikan apakah wanita yang dirinya sukai selama ini secara diam-diam itu memang bernama Sarah, dan ternyata wanita tersebut benar-benar bernama Sarah. Namun sayangnya ternyata Sarah sudah memiliki seorang suami. Kemudian saat itu Hank pun mendatangi Manny dan mengatakan yang sebenarnya mengenai Sarah, bahwa dirinya tidak pernah mengobrol bersama Sarah, di mana Sarah itu hanyalah seorang wanita yang ditemui Hank setiap dirinya menaiki sebuah bis. Dan saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba saja seekor beruang ganas datang dan mencoba menyerang Hank. Di sisi lain, Manny yang melihat Sarah berfoto bersama suaminya seketika itu, Manny yang jatuh cinta pada Sarah pun sangat merasa sedih dan patah hati. Kemudian Hank pun memanfaatkan kentut dari Manny untuk menjauh dari beruang ganas tersebut. Setelah itu di sini Manny pun menangis karena melihat Sarah berfoto bersama pria lain. Sementara Hank yang saat itu berada di atas pohon, tanpa sengaja dirinya terjatuh yang membuat kakinya mengalami luka. Kemudian Hank pun digigit oleh beruang sebelumnya dan akan dibawa ke sebuah tempat. Actually, God knows I've tried. Mouth will stop chewing and your blood will stop pumping. Everyone's shit mixing. Namun seketika Manny yang sebelumnya hanya bisa berbicara ini mulai menggerakkan seluruh anggota tubuhnya untuk menyelamatkan Hank. Lalu dirinya membuat ledakan api menggunakan kentutnya, menjadikan beruang itu kabur ketakutan. Thank you. Singkatnya, saat pagi Chang, Manny pun menggendong Hank yang terluka menuju ke rumah Sarah. Setelah menempuh perjalanan yang tak terlalu jauh, akhirnya mereka berdua tiba di halaman rumah Sarah. Kemudian Manny pun mengajak Hank untuk berkenalan kepada Sarah, namun Hank menolak karena merasa malu. Kemudian dirinya pun memutuskan untuk kembali ke dalam hutan. Akan tetapi Manny terus memaksa Hank agar bertemu dengan Sarah. Ugly dying sacks of shit, and maybe all it'll take. Tak lama kemudian keluarlah seorang anak kecil yang berbicara ke arah Manny. Lalu Manny pun memperkenalkan bahwa dirinya bernama Manny dan orang yang bersamanya itu adalah sahabat baiknya yang bernama Hank. Lalu Manny juga menunjukkan kemampuannya yang sangat unik dan ajaib. Tak lama setelah itu Sarah pun keluar dan ternyata anak kecil tersebut adalah anaknya Sarah. Melihat itu Hank merasa tidak percaya jika Sarah bukan hanya memiliki seorang suami, melainkan dirinya juga sudah memiliki seorang anak. Di sini Hank yang diam-diam menyukai Sarah pun merasa kikuk ketika Sarah menanyainya. Don't tell Sarah how much I loved her. Okay. Call for help. Beberapa saat kemudian polisi yang dihubungi Sarah pun mendatangi tempat tersebut, yang mana saat itu seorang reporter juga berniat akan mewawancarai Hank karena Hank dikabarkan hilang selama berbulan-bulan. Selain itu ayah Hank juga tiba di tempat tersebut, namun Hank tidak mau menemuinya karena dirinya sangat kesal kepada ayahnya. Kemudian di sana Hank pun diwawancarai mengenai apa yang terjadi kepadanya. Akan tetapi Hank malah mengatakan jika dirinya tidak akan membiarkan polisi membawa jasad dari Manny. Setelah itu Sarah pun mendatangi Hank dan bertanya mengenai fotonya yang terdapat di dalam ponsel Hank. Namun Hank tak mau mengungkapkan perasaannya sebab Sarah sudah memiliki sebuah keluarga. Sesudah itu tanpa basa-basi Hank pun langsung membawa Manny pergi dari sana. Dan saat itu mereka yang mengejar Hank merasa takjub dengan rumah yang dibuat Hank di tengah hutan. Sementara itu Hank dirinya menyeret Manny menuju ke tepi pantai karena dirinya tak bisa menerima keputusan polisi yang akan memakamkan Manny di suatu tempat. Melihat itu semua orang yang sudah sampai di sana pun merasa jika Hank sedang tidak waras karena Hank bersikeras jika Manny belum mati. Disebabkan hal itu polisi pun langsung memborgol tangan dari Hank. Kemudian Hank pun memohon kepada Manny agar Manny menunjukkan dirinya yang sebenarnya, dan seketika itu Manny pun mengeluarkan kentut dari dalam tubuhnya, membuat mereka semua yang melihatnya merasa terkejut. Kemudian saat itu Hank pun mendatangi Manny dan mengucapkan salam perpisahan. Mungkin sebagian orang menganggap bahwa Manny sebagai mayat yang aneh dan unik. Namun sebaliknya bagi Hank ini adalah perpisahan yang cukup menyedihkan karena Hank tak bisa melupakan perjuangannya bersama Manny untuk keluar dari pulau tersebut. Dan Hank juga akan terus mengingat petualangan mereka berdua serta kebaikan Manny yang membantunya selama ini. Dan film pun tamat.